Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar daring pelajaran IPS. Materi apa sih hari ini? Nah, anak-anak pernah lihat film Laskar Pelangi apa tidak? Pernah. Kalau yang pernah melihat di situ, lokasinya di mana? Coba tebak. Ya, benar. Di Belitung. Tahukah kalian bahwasanya Belitung itu penghasil timah? Nah, timah itu merupakan salah satu jenis barang tambang. Nah, barang tambang itu merupakan sumber daya tambang. Materi itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Apa saja sih jenis-jenis barang tambang? Yuk, kita akan belajar bersama. Jenis-jenis potensi sumber daya tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Yang pertama, untuk industri. Untuk industri itu biasanya kalau misalkan mesin-mesin atau peralatan-peralatan untuk mengolah sebuah produk biasanya menggunakan bahan bakar minyak atau gas. Kemudian untuk transportasi, yuk, yang di rumah punya sepeda motor, angkat tangan. Atau yang punya mobil, atau ada yang punya pesawat terbang. Nah, semuanya itu adalah berbahan bakar minyak bumi dan gas alam. Kalau sepeda motor bisa jalan, maka harus diisi dengan bensin. Bensin itu salah satu bentuk dari minyak bumi dan gas. Kemudian pesawat terbang bisa terbang. Bahan bakarnya apa? Ada yang tahu? Yaitu menggunakan aftur, tepat. Kemudian yang ketiga, minyak bumi dan gas bisa dimanfaatkan untuk rumah tangga. Kalian pernah lihat orang tua kalian masak di rumah? Masak nasi, masak makanan, masak sayur, masak semuanya itu menggunakan bahan bakar apa anak-anak? Ya, benar, bahan bakar gas. Ya, akan di situ ada tabung gas yang warna hijau, yang kecil, ukuran 15 kilo. Nah, kemudian ada kan yang ukuran besar. Ukuran berapa ya? Kok 15 kilo? Ukuran 1,5 kilo. Ukuran berapa itu yang tabung kecil? Nah, terus kemudian dari mana saja sih kita dapat menemukan daerah-daerah penghasil minyak bumi dan gas? Itu yang pertama bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Ada Delok Sumawe, Dumairigu, Muara. Kemudian di Pulau Jawa kita dapat menemukan di Majalengka, Cilacap, Wonokromo, dan Cepu. Di Kalimantan kita dapat menemukannya di Tarakan, Balikpapan, Amuntai, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam. Kemudian di Maluku dapat kita temukan di Pulau Seram dan Tenggara. Adapun di Pulau Papua dapat kita temukan di Klamono, Sorong, dan Bambu. Jenis sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Nah, kalau kalian pernah naik kereta api, tahu enggak bahan bakarnya dari apa? Ya, benar, dari batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap secara lama jutaan tahun. Tempat-tempat penghasil batu bara dapat kita temukan di Kalimantan Timur, Samarinda, Sungai Berau. Di Sumatera Barat yaitu di Ombilin, Sawak Lunto. Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung. Kemudian jenis sumber daya tambang yang ketiga adalah bauksit, yaitu sumber bijian utama untuk menghasilkan aluminium. Dapat dimanfaatkan untuk industri keramik, industri logam, dan yang ketiga adalah industri
kimia, dan metalurgi. Jenis sumber daya yang keempat yaitu pasir besi dapat dimanfaatkan yang pertama untuk industri logam besi dan yang kedua untuk industri semen. Adapun tempat yang dapat kita temukan penghasil pasir besi yaitu di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, kemudian Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebulu, Kalimantan Selatan. Nah, untuk jenis bahan atau sumber daya tambang yang kelima, coba lihat gambarnya. Bisa nebak kan? Kalau yang berkilau-kilauan seperti ini, siapa sih yang tidak mau diberi? Diberi sedikit saja, 1 gram saja. Senang tidak kalian? Senang. Ini adalah namanya emas. Biasanya digunakan untuk perhiasan, untuk kalung, gelang, cincin, atau masih banyak lagi manfaatnya. Nah, tahukah kalian bahwasanya di Papua sana ada perusahaan untuk tambang emas, yaitu perusahaan apa, Nana? Oke, benar, yaitu perusahaan Freeport. Nah, itu tadi 5 jenis sumber daya tambang yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya akan Bu Ana berikan tugas yang harus kalian kerjakan.